Dua, Bapak Ibu yang berada di ruang Zoom meeting ini, apa sudah mendengar suara saya dengan jelas? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih atas responnya. Selamat Jelas, pagi jelas Bapak sekarang, Ibu, Bu. dan selamat bergabung dalam kegiatan sosialisasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berhubung waktu telah menunjukkan pukul 9:16, maka acara akan segera kita mulai. Hadirin yang kami hormati, demi tertibnya acara ini, dimohon kepada peserta untuk mengenakan pakaian yang rapi, mengaktifkan video, serta menonaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, yang kami hormati, narasumber, Bapak Bambang Ferianto, SLME, yang kami hormati, moderator, Bapak Hubi Amri, SHMSI, serta yang kami hormati, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang hadir di ruang Zoom meeting ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dan semoga mendapatkan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri.
Pusaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Kepada Ibu Darnila SE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua pada saat ini masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Yang terhormat narasumber dalam kegiatan ini yaitu Bapak Bambang Ferianto, SEME, di mana beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Singkawang. Yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, dan yang berbahagia para peserta sosialisasi. Kita bertemu kembali dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, yaitu kegiatan sosialisasi yang pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang mengambil tema penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keberadaan perpustakaan sebagai pusat informasi sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkan minat pengguna sehingga menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Diperlukan berbagai strategi, sasaran pendukung, dan pengelolaan serta pelayanan yang profesional. Perpustakaan berfungsi sebagai penyimpan, pelestari, dan penyebar luasan informasi, dan dari masa ke masa. Sumber informasi utama di perpustakaan adalah ilmu dan pengetahuan dari buku, yang pada masa ini terdiri dari buku tercetak maupun buku elektronik. Dari sumber informasi utama, kemudian perpustakaan berkembang dengan menyediakan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya dengan adanya kegiatan hari ini, di mana kami menghadirkan narasumber dari dinas yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara mengenai perpustakaan dan minat baca tidak terlepas dari literasi. Motif dari Alberta bahwa pengertian literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir puitis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan literasi adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui berbagai informasi yang bermanfaat. Sedangkan salah satu manfaat dari literasi adalah untuk meningkatkan wawasan tentang informasi baru. Merujuk mengenai pengertian, tujuan dan manfaat literasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka kegiatan kita pada pagi hari ini juga termasuk sebagai kegiatan literasi, di mana kami ingin menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini
dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang serta berjalan lancar dan sukses. Kami berharap Bapak dan Ibu dapat menyampaikan informasi ini kepada sanak keluarga dan teman-teman lainnya. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang yang telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi dan juga diskusi yang sepenuhnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Bapak Hubi Amri SH MSI, kami silakan. Baik, terima kasih. Pohon selasih di bawah cemara, memakai sepatu pergi ke kantor. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada moderator. Pergi ke Jogja membeli katun ditenun motif Tidayu. Saya sengaja memulai dengan pantun karena pantun budaya Melayu. Ke pasar malam membeli rami dibuat untuk anyaman. Terimalah salam dari kami, salam literasi dan salam kearsipan. Orang dihukum karena bersalah berbuat sesuatu. Jika pergi harus didampingi pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Yang kami hormati Bapak narasumber teristimewa, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta kegiatan yang kami banggakan dan kami cintai. Sebelumnya terlebih dahulu, saya akan menyapa Pak narasumber kita pada hari ini, beserta seluruh audien. Selamat pagi Bapak narasumber, apa bisa mendengarkan kami? Selamat pagi. Bisa Bapak narasumber ya? Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak narasumber pada pagi hari ini sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan peserta Zoom pada hari ini. Apa kabar semuanya? Bali, apa kabar Bali? Ini mana suaranya nih Bali ini? Bali ada Pak hadir. Bali hadir, terima kasih Bali. Salam untuk orang-orang kita yang ada di Bali. Eksis sekali Bali ini mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispusip Kota Singkawang. Sekali lagi terima kasih. Mana rekan-rekan Singkawang jangan kalah dengan Bali. Rekan-rekan Singkawang jangan kalah dengan Bali. Mana Singkawang? Apa kabar Singkawang? Ayo, suaramu Singkawang. Cek, Bali. Cek hadir Singkawang. Oh siap, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Dari Pontianak juga hadir Pak. Bapak Ibu yang kami hormati bahwa kegiatan ini Saya hadir Pak. di samping diikuti oleh peserta-peserta dari Kota Singkawang juga perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh peserta di seluruh Nusantara dan kebanyakan rekan kita dari Bali, ada juga dari Kalimantan Tengah dan ada juga dari Sumatera Barat. Jadi sekali lagi kegiatan yang dilakukan oleh Dispusip Kota Singkawang bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat Kota Singkawang, akan tetapi menjangkau lebih luas lagi wilayah seluruh Nusantara. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami akan menyampaikan ilustrasi tentang sebuah administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dokumen kependudukan juga merupakan suatu bukti yang otentik untuk memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk, baik individu maupun kelompok. Memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Terdapat banyak jenis dokumen administrasi kependudukan, mulai dari kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan lain sebagainya.
Pada kesempatan ini, semuanya akan dibahas tuntas oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah seorang sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Beliau juga pernah menduduki jabatan sebagai Kabid Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, dan beliau juga pernah menduduki Kepala Seksi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Sehingga kami pikir tidak ada keraguan bagi kita pada kesempatan ini untuk menunjuk beliau sebagai narasumber, karena memang pengalaman beliau telah sangat banyak. Dan untuk itu beliau pada hari ini akan menuangkan pengalaman serta apa saja yang akan beliau sampaikan kepada kita sebagai audien pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber yang luar biasa ini telah hadir di hadapan kita, dan di sesi pertama beliau akan menyampaikan materi selama lebih kurang 45 menit, dan setelah selesai penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada Bapak Bambang Perianto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, kami persilakan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pak Bambang Perianto. Silakan Pak Bambang. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kota Singkawang dan seluruh peserta Zoom meeting pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Bambang Perianto akan menyampaikan sosialisasi penerbitan dokumen kependudukan. Mungkin sebelum kita memasuki apa saja itu tentang dokumen kependudukan, mungkin sebaiknya saya akan sedikit menjelaskan beberapa dasar mungkin apa itu untuk administrasi kependudukan. Pertama yaitu apa itu administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pendataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi mungkin tentang kependudukan, yaitu apa itu penduduk. Biar kita semua jelas, apa sih kita biasa menyebut penduduk, tapi kita tidak tahu mungkin apa itu definisi penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Seperti itu. Kemudian, apa itu dokumen kependudukan? Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemudian apa itu data kependudukan? Data kependudukan adalah data perseorangan dan data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data ini kami dapatkan daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah melakukan pengurusan dokumen administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian apa itu pendaftaran penduduk? Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk, rentan strategi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Kartu identitas ini seperti kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak. Kemudian apa itu peristiwa kependudukan? Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal, serta terbatas menjadi tinggal tetap, seperti itu. Kemudian yang lebih itu lagi mungkin untuk Dinas Kependudukan, saat ini mungkin kita sering mendengar apa itu NIK. Nah, sekarang mungkin saya sedikit akan menjelaskan NIK.
Nomor induk kependudukan selanjutnya disebut NIK adalah identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar pada penduduk Indonesia. NIK ini tidak dapat berganti walaupun kita pindah kemana saja di seluruh Indonesia, dan termasuk jika terjadi kesalahan dalam tahun atau tanggal kelahiran, maka NIK kita tetap seperti itu. Kemudian apa itu kartu penduduk? Yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga. Yang saat ini penerbitan kartu keluarga sudah melalui TTE, yaitu dengan barcode, artinya tidak lagi ditandai basah oleh kepala dinas. Kemudian selanjutnya yaitu kartu tanda penduduk yang disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu kita mungkin awal-awal melihat dan mendengar dan memiliki kartu tanda penduduk yang berwarna kuning. Kemudian pada era tahun 2006 sampai 2015 kartu kita berubah, kartu tanda penduduk kita menjadi KTP siap. Kemudian sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang kita mengenal yaitu dengan istilah kartu tanda penduduk elektronik, yang dimana di dalamnya terdapat chip, iris mata, dan sidik jari kita, seperti itu. Kemudian lanjut yaitu apa itu sistem informasi administrasi kependudukan atau yang disingkat dengan SIAK. SIAK adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai kesatuan, seperti itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang lebih terpenting yaitu kita mungkin apa sih itu penduduk rentan? Karena rentan administrasi maksudnya, karena itu penting bagi kita. Dalam bagian ketiga pendataan penduduk rentan administrasi pasal 25 ayat 1 wajib melakukan data sebagai berikut, yaitu rentan administrasi penduduk meliputi penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, atau orang terlantar atau komunitas terpencil. Yang dimaksud orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup, khususnya pangan, sandang, dan papan. 2. Tempat tinggal tidak tetap dan gelandangan. 3. Tidak mempunyai pekerjaan dan kegiatan tetap. 4. Kurang mampu atau miskin, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena mungkin di setiap daerah itu kita akan menemukan penduduk terlantar, dan ini memang harus kita wajib untuk kita berikan NIK, tapi harus melalui prosedur yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin ini penting lagi kita mungkin yaitu tentang para penduduk yang tidak mampu mendaftarkan dirinya sendiri. Seperti ini kenapa kita sampaikan, karena ini harus kita sampaikan. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dan dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. Ini artinya adalah penduduk dapat melakukan administrasi kependudukannya melalui bantuan orang lain, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada orang tersebut. Ini penting karena sampai saat ini masih ada masyarakat kita yang tetap memberikan surat kuasanya kepada masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukannya. Yang dimaksud dengan penduduk tidak mampu melaksanakan pelaporannya adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan, 1, karena sudah tua, karena umur, mungkin karena sakit, cacat fisik atau cacat mental. Karena
Maka dari itu penduduk tersebut dapat memberikan surat kuasanya kepada seseorang untuk melaporkan peristiwa kependudukannya dalam rangka untuk menerbitkan dokumen administrasi kependudukan. Kemudian yang paling terpenting yang akan disampaikan saat ini adalah data perseorangan. Data perseorangan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pertama yaitu meliputi nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga ini terdiri dari 16 digit, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian NIK, begitu juga dengan NIK atau nomor induk kependudukan, terdiri dari 16 digit. Kemudian nama lengkap kita. Nanti kita akan bahas khusus mengenai nama lengkap. Karena ada Permendagri terbaru yaitu Permendagri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan pada dokumen administrasi kependudukan. Kemudian jenis kelamin, kemudian tempat lahir, tanggal dan bulan tahun kelahiran, golongan darah, agama kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kemudian cacat fisik dan cacat mental, karena ini memang data-data ini perlu untuk diketahui dan disampaikan. Kemudian pendidikan terakhir juga ada dan harus jika dapat mungkin selalu diupdate. Kemudian jenis pekerjaan, kemudian satu lagi mungkin nomor induk kependudukan ibu kandung, itu perlu dicantumkan juga dalam biodata. Kemudian nama ibu kandung, nomor induk kependudukan ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang. Kemudian kepemilikan, akta kelahiran atau surat kenal lahir, nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah, nomor akta perkawinan, nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian atau surat cerai, tanggal perceraian. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kemudian kita mungkin sedikit sini mungkin karena setiap hari, mungkin setiap saat jika kita berhadapan dengan pelayanan saat ini, karena selalu kita akan dipertanyakan tentang NIK. Maka untuk itu mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mungkin apa itu NIK dan pembentukan NIK. Pada PP 37 tahun 2007 bab 4 itu nomor induk kependudukan, di pasal 36-nya ayat 1 pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan NIK dan pencantuman NIK. NIK terdiri dari 16 digit sebagai berikut. Mungkin perlu saya jelaskan satu persatu agar kita mungkin dengan sendirinya mengetahui dan dapat menghafal NIK kita sendiri. Jangan sampai suatu saat kita ditanya berapa NIK, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tidak paham dan tidak tahu dan tidak dapat menyebutkan. Padahal NIK itu dengan mudah dapat kita sebutkan. Pertama, 6 digit pertama merupakan kode wilayah, provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal kita waktu kita mendaftar. Jika untuk Kota Singkawang, digit pertama dan kedua yaitu 61. Artinya itu adalah kode Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian digit ketiga dan 4 yaitu 72. Itu adalah kode daripada Kota Singkawang. Kemudian untuk kecamatan, karena Singkawang ini terdiri dari 5 kecamatan, maka nomornya digit ke-5 dan ke-6 adalah 01 sampai dengan 05. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di Singkawang Tengah dan pertama kali mendaftarkan, maka adalah 01. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Kecamatan Singkawang Barat, 02. Untuk Singkawang Timur, nomornya adalah 03. Untuk di Singkawang Utara 04 dan untuk di Singkawang Selatan 05. Kemudian lanjut untuk digit ke 7 dan 8. 7 dan 8 adalah tanggal berapa kita lahir, maka itulah NIK kita. Kemudian untuk 9 dan 10 adalah bulan kelahiran, 11, 12 adalah
tahun kelahiran. Namun, bapak-bapak, ibu-ibu perlu saya sampaikan, agar terjadi perbedaan antara jenis laki-laki dan perempuan, maka bagi yang berjenis kelamin perempuan, untuk tanggal lahirnya ditambah 40. Contohnya sebagai berikut, jika bapak-bapak, ibu-ibu dilahirkan pada tanggal 1, maka NIK-nya menjadi 41. Jika ibu lahir pada tanggal 31, maka NIK ibu untuk di tanggalnya adalah tanggal 71, tertulis seperti itu. 71, ya itu ya. Kemudian 4 digit terakhir adalah nomor urut penerbitan NIK diproses secara otomatis dengan program siap, yaitu 0001 sampai seterusnya 999. Namun saya yakin dan percaya untuk NIK ini kode belakangnya itu tidak terlalu banyak, paling banyak aja mungkin di atas 100 seperti itu. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian kita lanjut lagi dengan mungkin sedikit, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah mendengar ada peraturan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencantuman nama pada dokumen kependudukan. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai kita salah mengartikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai berikut. Pertama mungkin di pasal 2-nya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di pasal 3, dokumen kependudukan meliputi 1, yaitu biodata penduduk, yang tadi saya sebutkan meliputi apa-apa isinya seperti itu, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak atau yang disingkat dengan KIA, kemudian kartu tanda penduduk elektronik yang biasa disingkat kartu tanda penduduk, kemudian surat keterangan kependudukan, dan terakhir adalah akta-akta pencatatan sipil seperti akta kematian, akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian. Masih banyak lagi akta-akta yang lain. Di pasal 4-nya, pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau UPT Dukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 4 ayat 2, pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana memenuhi persyaratan, yaitu pertama, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir seperti itu. Seperti contohnya mungkin emoh, maka untuk pemberian nama anak pertama kali tidak menggunakan kata singkatan. Jika Muhammad mungkin langsung saja dipanjangkan menjadi Muhammad, bukan M atau bukan Moh, seperti itu. Kemudian jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi. Artinya kita tidak dapat memberikan nama anak kita dengan sangat-sangat panjang sekali seperti itu. Kemudian jumlah kata paling sedikit 2 suku kata. Artinya apa? Jangan kita mungkin memberi nama anak lagi seperti yang sudah ada mungkin dengan I, N, dan sebagainya. Artinya diharapkan dengan menggunakan 2 suku kata. Seperti contoh nama saya sendiri, Bambang Perianto. Terdiri dari 2 suku kata. 2 kata seperti itu. Dalam hal penduduk dilakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin merubah namanya yang saat ini sudah terlanjur 1 kata, maka harus melalui proses melewati persidangan di pengadilan negeri seperti itu. Setelah dapat putusan, baru putusan tersebut diberikan kepada Dinas Kependudukan untuk dicatat dan menerbitkan dokumen kependudukan perubahan nama bapak-bapak, ibu-ibu seperti itu.
Kemudian dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama. Pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang berdasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut di pasal 5-nya, tata cara pencatatan nama dan dokumen kependudukan meliputi menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Nama marga, pemilik atau disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. C. Gelar pendidikan, adat, agama dan dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Nah, seperti contohnya saya, Bambang Perianto SEME, tapi tidak disebutkan sarjana ekonomi dan magister ekonomi, tapi cukup singkat Bambang Perianto SEME. Kemudian tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang A. Disingkat kecuali tidak diartikan lain. Seperti tadi sudah saya sampaikan, Muhammad itu ditulis Muhammad, bukan disebut M. M berarti adalah M, seperti itu. B. Menggunakan angka dan tanda baca. Jadi tidak lagi digunakan satu atau tanda baca. Jadi sekarang tidak lagi dikenal tanda baca, seperti itu. C. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa dalam akta pencatatan sipil tidak mencantumkan gelar pendidikan dan gelar keagamaan. Jadi di akta pencatatan sipil adalah polos, jadi adalah nama kecil saja, seperti itu. Seperti nama saya berarti Bambang Perianto, tidak ada embel-embelnya, seperti itu. Kemudian di pasal 6, pejabat pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, UPT Dukcapil atau perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip, persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud di pasal 2, pasal 4 dan pasal 5. Huruf B-nya, pembinaan sebagaimana dimaksud pada 1 dilakukan untuk memberikan saran, edukasi dan informasi guna perlindungan kepada anak sedini mungkin. Di pasal 7-nya, penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B, pasal 5 huruf ayat 3, pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, Dukcapil atau perwakilan Indonesia tidak mencatatkan menerbitkan dokumen kependudukan. Apabila, maksudnya begini, apabila bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih akan menggunakan nama dengan satu huruf atau memberikan nama dengan huruf yang terlalu lebih dari 60 karakter, maka Dinas Kependudukan dapat mempending, artinya tidak dapat menerbitkan dokumen kependudukan anak tersebut. Kemudian pejabat pada Dinas Kependudukan Sipil dan UPT atau perwakilan negara Indonesia melakukan pencatatan nama dokumen kependudukan yang melanggar ketentuan diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 8-nya, pada saat ini peraturan menteri ini mulai berlaku, pencatatan nama dan dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Di pasal 9, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang yang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan menteri dan penempatan dan berita Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April tahun 2022. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu mungkin saya sampaikan. Ada sedikit lagi yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu atau kita ini mengikuti Zoom ini, saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu untuk melihat dokumen bapak-bapak, ibu-ibu, dokumen sertifikat bapak-bapak, ibu-ibu, apakah dokumen kependudukan bapak-bapak, ibu-ibu atau beserta keluarga sudah sama semuanya. Saya sangat berharap dikarenakan kenapa? Karena akhir-akhir ini jika kami di Dinas Kependudukan masih menemukan ada beberapa masyarakat yang akan mengikuti seleksi pendaftaran, baik itu untuk CPNS maupun di beberapa hal yang berbeda, antara pertama akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan
ijazah yang dimiliki. Maka sebelumnya saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu terlebih dahulu menyamakan apakah dokumen bapak, ibu-ibu atau beserta anggota keluarga itu semuanya sudah sama dan sudah benar gitu. Jika tidak benar bersama, sebaiknya untuk segera diperbaiki menurut bapak-bapak, ibu-ibu mana yang benar itu diikuti seperti itu. Karena apa, bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa hal sebagai berikut, termasuk tadi saya bilang, sampaikan, yaitu diminta akta orang tua dan akta kelahiran anak tersebut, KK dan KTP. Maka jika data-data tidak sinkron, maka KUA akan menolak pendaftaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu melakukan pernikahan seperti itu. Maka saya berharap seluruh dokumen bapak-bapak, ibu-ibu, bapak perhatikan agar supaya seluruh dokumen itu sudah sama dengan ijazah bapak-bapak, ibu-ibu dan dokumen orang tua lainnya. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya kita laksanakan saja tanya jawab agar Zoom kita kali ini, pemaparan kita kali ini lebih interaktif, lebih kita itu saling bertanya. Kita jika saya mampu menjawab akan saya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati beserta adik-adik yang kami banggakan dan kami cintai. Demikian tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada para audien, dan bagi audien yang ingin bertanya agar menekan tombol raise hand dan memulai pertanyaan dengan menyebutkan nama dan alamat serta pertanyaan yang disampaikan langsung pada pokok permasalahan. Baik, kita mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan bagi Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan menekan tombol raise hand dan kami akan merespon pertanyaan Anda. Dalam hal ini melalui narasumber. Silakan Bapak Ibu. Bali, mana Bali? Bali, pertanyaan Bali. Biasanya Bali ini super aktif. Mana Bali? Kalimantan Tengah, mana Kalimantan Tengah? Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan tertulis? Ada pertanyaan tertulis? Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini. Kami persilakan. Banyak hal yang perlu ditanyakan. Baik, untuk membuka pertanyaan, mohon izin nih Pak Bapak narasumber, mohon izin saya mewakili rekan-rekan tentunya akan mengajukan sedikit pertanyaan. Nah, jadi kadangkala terjadi di tengah masyarakat. Ini kan kemarin seperti tadi yang merupakan penjelasan dari Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan, itu kan ada yang namanya penduduk yang mungkin dikatakan orang terlantar gitu. Mungkin saya tidak tahu apakah konteks ini masuk kepada kegiatan kita pada hari ini atau tidak. Tetapi ini kenyataan yang pernah terjadi di Singkawang. Nah, di Singkawang beberapa bulan yang lalu itu ada orang yang berkartu tanda penduduk itu dari Sumatera Selatan. Kalau salah saya tempat di-upload di beberapa informasi. Kemudian dia meninggal dunia karena mungkin suatu serangan penyakit dan kemudian beliau itu terlantar. Nah, yang ingin saya tanyakan, kewajiban kita di sini sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani orang yang meninggal tetapi bukan penduduk Kota Singkawang, akan tetapi pada saat ini beliau tinggal atau meninggalnya beliau ada di Singkawang, apa saja kewajiban kita sebagai
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu saja mungkin Pak. Mungkin ini sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan pembuka. Mungkin nanti akan ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin pertama, kalau dulu Dinas Kependudukan itu menerbitkan dokumen berdasarkan asas peristiwa. Namun saat ini Dinas Kependudukan menemukan berdasarkan asas domisili. Artinya, penduduk yang dapat diterbitkan dokumenkan akta kematian maka adalah penduduk yang terdaftar dalam database kependudukan Kota Singkawang. Artinya jika penduduk itu bukan penduduk Singkawang maka akta kematiannya tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Singkawang seperti itu. Kalau dulu iya berdasarkan asas peristiwa, kalau sekarang berdasarkan asas domisili. Artinya adalah dokumen kependudukan dapat diterbitkan kepada penduduk yang tinggal di Kota Singkawang, baik akta kematian, akta kelahiran maupun akta perkawinan. Itu adalah penduduk yang berdomisili di Kota Singkawang seperti itu. Artinya jika itu maka kita akan lakukan koordinasi kepada Dinas Sosial. Saat ini sebetulnya Dinas Dukcapil kami membuka ruang yaitu pendaftaran pindah secara online. Kami dapat membantu masyarakat yang mungkin susah untuk melakukan pengurusan surat pindahnya dari daerah asalnya, maka dapat ke Dinas Kependudukan Kota Singkawang mengajukan permohonan kepada kami dan akan kami tindak lanjuti dengan kami bersurat kepada dinas daerah asal penduduk tersebut. Misal saja di Padang, di Palembang, di Papua, di Jakarta dapat kami komunikasikan untuk kami mohonkan surat keterangan pindah warga negara Indonesia yang artinya penduduk tersebut akan menjadi penduduk Kota Singkawang. Prosesnya Dinas Dukcapil, hubungan antar Dinas Dukcapil seluruh Indonesia. Ini sudah kami laksanakan dan sudah kami lakukan. Hampir setiap hari ada penduduk yang mengurus baik keluar dari Kota Singkawang maupun yang masuk ke Kota Singkawang melalui pengurusan pindah secara online seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik Pak Bambang, tentu terima kasih atas jawabannya. Jadi ini mumpung masih belum ada peserta yang memberikan pertanyaan, saya akan lanjutkan kembali. Ini contoh seperti ini kemarin. Nah, kalau umpamanya masyarakat lain yang seperti saya sebutkan tadi, kebetulan itu dari Sumatera Selatan, terus meninggalnya di Singkawang. Nah, langkah umpamanya keluarganya untuk mengambil surat keterangan kematian atau membuat akta kematian, sementara dia sendiri bahkan meninggal bukan di wilayah Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, kemudian untuk memenuhi persyaratan mungkin ya, memenuhi persyaratan bahwa menyatakan meninggal itu kan dia kan meninggal di Singkawang. Berarti Singkawang punya kewenangan apa, memberikan surat keterangan apa, dari sisi mana? Artinya apakah dari kelurahan ataukah dari dinas sosial atau dari mana itu Pak Bambang? Jadi kan keluarga yang berada di Sumatera Selatan tuh memang sah mengetahui bahwa memang betul-betul meninggal di Singkawang gitu. Kalau tidak kan bisa saja dia kehilangan jejak gitu. Mungkin itu pertanyaan tambahan Pak Bambang. Mumpung masih ada waktu santai sementara menunggu pertanyaan dari rekan-rekan kita yang lain. Makasih Pak Bambang. Ya, terima kasih untuk kasus orang yang meninggal di Kota Singkawang yang kebetulan tidak terdaftar dalam database kependudukan Kota Singkawang. Mungkin untuk surat keterangan kematiannya, jika meninggalnya di rumah sakit, sudah tentu mungkin akan dikeluarkan surat keterangan kematian dari rumah sakit. Namun, jika meninggalnya di tempat-tempat tertentu, maka kita dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial untuk memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan nama ini seperti itu, NIK-nya disebutkan, tanggal lahir, telah meninggal dunia. Dengan dasar surat keterangan tersebut, maka keluarga daripada orang terlantar tersebut dapat mengurus akta kematiannya sesuai dengan tempat domisilinya. Seperti itu Pak Ubi. Baik, terima kasih
Pak Bambang, Pak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang atas jawaban pertanyaannya. Baik, kita masih menunggu apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau audien yang pada hari ini mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, terutama terkait dengan permasalahan sosialisasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang mungkin untuk seluruh wilayah, baik Singkawang itu sendiri maupun di seluruh wilayah Nusantara, proses penerbitan itu tidak jauh berbeda. Sekali lagi kami menunggu apakah masih ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, jika memang masih ada pertanyaan. Jika memang masih sungkan melaksanakan pertanyaan secara langsung, bisa juga ajukan pertanyaan secara tertulis. Persilakan kepada Bapak Ibu, diberikan kesempatan. Bali, mana Bali? Ini saya ngepan banget dengan orang Bali ini. Saya sendiri belum pernah ke Bali ini. Mana Bali? Pertanyaanmu Bali. Pak moderator. Ya, siap. Mungkin untuk ibu-ibu guru, dewan guru seperti Ibu Susanti, silakan yang ikut sini. Kemungkinan apakah Ibu mengajar di sekolah Ibu, semua anak didik Ibu sudah memiliki akta kelahiran atau sudah memiliki kartu identitas anak. Jika belum, kami dari Dinas Kependudukan memberikan kesempatan kepada Ibu untuk mengurus kartu identitas anak dan akta kelahiran secara kolektif. Jadi ibu-ibu, ibu guru, seperti Ibu Susanti itu, Bu Epi Susanti, itu dapat menyampaikan kepada orang tua murid seperti itu agar supaya anak didik itu membuat kartu identitas anak dan membuat akta kelahiran. Jangan sampai nanti sewaktu mau ujian diperlukan syarat di akta kelahiran, ternyata anak didik tersebut belum memiliki akta kelahiran seperti itu. Jadi saya harap dari sekarang sedini mungkin kita sampaikan kepada anak didik kita, bagi yang belum memiliki akta kelahiran segera dibuatkan akta kelahiran. Kemudian setelah anak tersebut membuat akta kelahiran, maka wajib untuk kita buatkan kartu identitas anak seperti itu, karena syarat untuk membuat akta kelahiran adalah syarat untuk membuat kartu identitas anak adalah akta kelahiran. Mungkin perlu saya sampaikan lagi mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta di sini bahwa dulu kita hanya mengenal kartu tanda penduduk, yaitu untuk penduduk yang berusia 17 tahun ke atas. Namun sejak tahun 2016 pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu kami menerbitkan yang namanya kartu identitas anak. Kartu identitas anak ini terbagi dua bagian. Bagian pertama yaitu untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun. Untuk penerbitan ini, bapak-bapak, ibu-ibu hanya cukup melampirkan yang pertama, fotokopi akta kelahiran. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Dan ketiga adalah fotokopi KTP orang tua. Seperti itu. Kemudian untuk anak yang berusia di atas 5 tahun, yang pertama yaitu fotokopi akta kelahiran sama, yang kedua fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, dan ditambah dengan pas foto ukuran 3x4 atau 4x6 satu buah. Yaitu karena pas foto ini untuk dicantumkan dalam kartu identitas anak seperti itu. Untuk di Kota Singkawang perlu saya sampaikan bahwa kami melaksanakan pelayanan sertifikat kependudukan di dua tempat. Pertama, kami melaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, di kantor dinas kami yaitu beralamat di Jalan Dr. Stomo nomor 33 Singkawang. Pelayanan pendaftaran penduduk untuk pendaftaran penduduknya dimulai dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Kemudian untuk sore hari kami hanya pengambilan dokumen dan untuk konsultasi. Itu dilaksanakan di Dinas Kependudukan. Jalan Dr. Stomo nomor 33 Singkawang. Kemudian kami membuka lagi tempat pelayanan di Singkawang Grand Mall, di mall pelayanan publik, yaitu mulai dari jam 10 sampai dengan jam
16 sore itu untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pengambilan dokumen. Kemudian dilanjutkan lagi malam hari jam 19 sampai dengan jam 21. Jadi boleh katakan Dinas Dukcapil Kota Singkawang itu memberikan pelayanan sudah cukup ekstra, yaitu kami memberikan pelayanan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin pergunakanlah, manfaatkanlah waktu ini untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu mengurus dokumen administrasi kependudukan. Dan saya berharap jangan sampai jika sudah diperlukan mendesak kami untuk melakukan perubahan dokumen seperti itu. Saya berharap sedini mungkin, tadi saya sampaikan, dirapikan dokumen yang dimiliki, yaitu disamakan antara dokumen kependudukan dengan ijazah yang dimiliki. Jangan sampai seketika diperlukan baru kita sibuk mengurus perubahan seperti itu. Demikian saya sampaikan Pak Moderator. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan, saya silakan. Terima kasih Pak narasumber atas ajakannya atau himbauannya tentunya kepada kita sebagai orang tua agar jangan lupa mengurus dokumen kependudukan dalam hal ini yang dipergunakan untuk kepentingan anak kita dalam melaksanakan proses pendidikan. Baik, ini Bapak narasumber ada satu pertanyaan dari Ibu Puji Sapitri. Ibu Puji Sapitri, SD Negeri nomor 28 Singkawang. Izin bertanya Pak, jika di akta kelahiran penulisan hurufnya salah, terus dibetulkan menggunakan pulpen, apakah akta tersebut masih berlaku? Nah, izin Pak narasumber, silakan. Pertanyaannya tadi, apakah jika dibetulkan menggunakan pulpen, akta tersebut masih berlaku? Silakan, Bapak narasumber. Terima kasih Bapak, Ibu. Untuk Ibu Puji, jika terjadi pencoretan pada dokumen administrasi kependudukan, maka dokumen tersebut dinyatakan rusak dan tidak berlaku. Perlu saya sampaikan bahwa akta kelahiran yang kami berikan kepada masyarakat itu adalah sebuah kutipan. Artinya di kami ada tertinggal namanya sebuah register. Dirubah di dalam kutipan, maka di register tidak berubah, maka dokumen tersebut tetap dinyatakan rusak dan tidak berlaku. Jika kejadian seperti itu, sebaiknya Ibu Puji datang saja ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang untuk melakukan koordinasi agar supaya mungkin kami dapat memberikan solusi. Jika tidak perlu ke pengadilan, maka perlu kami terbitkan kembali. Kami terbitkan kembali dengan sebutan kutipan kedua akta kelahiran. Artinya apa? Kami mengutip sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan yang terdahulu, seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa jika kutipan akta kelahiran terjadi coret-coretan, maka dinyatakan tidak berlaku. Seperti itu Pak. Lebih Abdi, Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Jadi Bu Puji, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa untuk akta yang apabila dicoret atau diganti itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan segera untuk mengurus kembali akta tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Dan jangan lewat cangkau Bu, kalau lewat cangkau perlu biaya. Jadi saya kebetulan biasa juga ngurus surat-surat itu dan saya ngurus sendiri. Mudah merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan catatan tidak lewat cangkau atau tidak lewat calo. Nanti orang Bali tidak ngerti juga lewat cangkau gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apakah masih ada Bapak Ibu peserta Zoom pada hari ini yang ingin bertanya? Kami persilakan. Pak Moderator, mungkin saya sedikit akan tambahkan. Satu yang akan saya tambahkan, mungkin jika kita saat ini melihat bahwa untuk KTP elektronik dulu yang diterbitkan sebelum tahun 2015 itu ada masa berlakunya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP elektronik berlaku seumur hidup jika tidak ada perubahan data seperti itu.
Namun ini berbeda dengan kartu keluarga. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu yang mengikuti job ini, mohon disampaikan kepada kerabat dan keluarga semuanya bahwa memang pada kartu keluarga itu tidak ada masa berlakunya. Namun pada kartu keluarga perlu kita lakukan update data. Yang pertama adalah mungkin yang paling sering adalah perubahan tingkat pendidikan. Seperti saat ini. Saat ini adalah setelah anak kita kenaikan kelas dan kelulusan, maka pendidikan anak kita otomatis akan berubah seperti itu. Maka sebaiknya pada kartu keluarga tingkat pendidikan anak sering untuk diperbaiki. Karena apa? Kemarin kami menemukan ada seorang keluarga yang akan mendaftarkan anaknya untuk bekerja, ternyata ditolak dengan alasan pendidikan yang dilampirkan tidak sama dengan pendidikan yang tercantum dalam kartu keluarga. Itu di tingkat pendidikan. Kemudian begitu juga dengan pekerjaan. Pekerjaan mungkin karena kita pensiun atau anak kita menjadi TNI Polri, maka wajib untuk kita update. Karena apa? Ini ada kaitannya nanti dengan pemilihan DPT seperti itu. Karena apa? Di DPT itu bagi anggota TNI dan Polri maka tidak tercantumlah dalam DPT. Jika pekerjaannya dalam database kependudukan dalam KK masih sebagai pelajar, maka insya Allah anak tersebut akan tercantum dalam DPT. Begitu juga dengan bapak-bapaknya yang sudah pensiun dari TNI Polri seperti itu, tercantum masih TNI Polri, maka bapak tersebut tidak tercantum dalam DPT, maka bapak itu akan kehilangan hak pilihnya. Ini perlu kita sampaikan dan sosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti pada hari H kita ribut, kenapa begini, kenapa begitu. Artinya perlu saya sampaikan. Maka KK perlu untuk diupdate, walaupun KK tidak ada masa berlakunya. Update KK, apalagi mungkin saya sampaikan di sini bahwa bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memegang, kalau untuk di Kota Singkawang pertama kali diterbitkan yaitu KK tahun 2009, yang belum pernah diupdate, maka saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu datang ke Dinas Dukcapil untuk mengupdate KK tersebut dengan cara yaitu ibu-ibu datang sendiri ke dinas kami membawa KK yang lama. Satu, kemudian membawa fotokopi surat nikah. Karena kalau di KK yang dulu itu berbunyinya di level perkawinan hanya kawin. Tapi sejak bulan kemarin itu sekarang perkawinan sudah menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat seperti itu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah mendaftarkan nomor perkawinnya kepada Dinas Kependudukan, maka jika tercetak ke depan, maka perkawinannya belum tercatat seperti itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu wajib untuk melakukan update KK seperti itu. Kemudian satu lagi syarat yang perlu dibawa yaitu bapak-bapak, ibu-ibu perlu membawa ijazah terakhir daripada anak untuk melakukan update tingkat pendidikan. Karena saat ini adalah momennya, momen anak kita menyelesaikan sekolah. Ada yang tamat SD, tamat SMP, dan tamat SMA. Maka saya berharap datanglah ke Dinas Dukcapil untuk melakukan update data pendidikan. Daripada nanti sudah sangat-sangat diperlukan, baru kita tergesa-gesa untuk melakukan perubahan. Demikian Bapak Moderator. Saya juga kita Bapak Ibu demi suatu yang kita butuhkan ke depan.
Baik, kalau memang tidak ada, kembali kami kembalikan kepada narasumber. Apakah masih ada hal-hal yang perlu disampaikan? Silakan Bapak narasumber. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti grup ini mungkin malu untuk bertanya atau kurang paham, maka mungkin kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selalu membuka pintu kepada masyarakat Kota Singkawang khususnya untuk melakukan konsultasi dalam rangka untuk melakukan perubahan dokumen administrasi kependudukan. Silakan saja Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke dinas kami untuk konsultasi agar kami bisa mencarikan solusi jika terjadi perubahan, terjadi perbedaan nama antar dokumen Bapak Ibu miliki seperti itu. Jadi saya harapkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sedini mungkin untuk merapikan administrasi kependudukan dan ijazah yang dimiliki oleh anak-anak Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ini perlu saya sampaikan karena jangan sampai keteledoran kita sebagai orang tua mengakibatkan anak kita tidak bisa mengikuti seleksi. Dan jangan sampai Dinas Dukcapil yang menentukan kelolosan anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu sebagai peserta seleksi seperti itu. Jadi saya berharap sedini mungkin perbaikilah, samakanlah dokumen kependudukan dengan ijazah yang dimiliki oleh anak bapak ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Nih ternyata di belakang kita masih ada muncul pertanyaan. Nih, pertanyaan dari jauh nih Pak Sekretaris nih. Dari saudara kita yang berada di Bali. Ini dari Igede Budiarta. Saya mau bertanya. Saya mengajukan perubahan elemen pada kartu keluarga, yaitu tempat lahir. Setelah selesai pengajuan, ternyata nama ibu kandung tidak muncul pada kartu keluarga. Padahal sudah mencantumkan F2.03 dan F2.04. Apakah saya mesti mengajukan baru? Terima kasih. Silakan, Bapak narasumber. Terima kasih. Jika ini saya bicara menjawab untuk di Kota Singkawang, maksudnya berlaku secara umum. Jika kita melakukan perubahan, kita wajib untuk melampirkan dokumen pendukung, ya, beserta formulir yang telah disediakan. Saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jika bapak-bapak, ibu-ibu mengurus dokumentasi kependudukan, sebelum bapak-bapak, ibu-ibu meninggalkan dinas kependudukan, saya harap bapak-bapak, ibu-ibu membaca dokumen yang telah diterbitkan. Apabila masih tidak sesuai dengan keinginan bapak ibu yang telah ibu tentukan, maka bapak ibu dapat komplain, kembalikan kepada petugas untuk diperbaiki sesuai dengan keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu seperti itu. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu bawa pulang dulu, ibu baca dulu seperti itu. Ibu baca, ibu bapak baca jelas-jelas seperti itu. Untuk pengurusan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Itu adalah berdasarkan undang-undang, gratis seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber ya. Jadi kebetulan tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Yang kedua aja. Dari Bu Siswati ya. Dari Bu Siswati Epni. Jadi ternyata sudah dijawab oleh Pak Bambang sekaligus. Izin tanya apakah ada dikenakan biaya jika mengupdate dokumen kependudukan. Terima kasih. Jadi langsung tadi Pak Bambang atau narasumber langsung menjawab bahwa tidak ada dikenakan biaya dengan catatan, saya katakan kembali tadi, dengan catatan diurus sendiri. Kalau diurus menggunakan calo, ya calo yang minta biaya. Jadi mungkin itu penegasan kembali tadi sudah dijawab oleh Pak Bambang. Masih ada lagi? Baik, masih ada lagi, masih kami berikan kesempatan.
Waktu telah menunjukkan pukul 10:25. Masih kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta Zoom hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita tutup. Ada lagi? Nampak. Baik, masih ada Bapak Ibu? Atau sekali lagi narasumber masih ada yang harus disampaikan? Dipersilakan. Bu Epi itu saya himbau untuk Bu Epi ya. Bu Epi Susanti SD 23 itu ya, saya berharap segera Ibu lakukan pengurusan KIA dan akta kelahiran Bu ya untuk anak didiknya secara kolektif Bu ya. Kami tunggu Bu ya. Suaranya mana Bu Epi? Suaranya Bu. Iya, Bu Epi Pak, suaranya iya. mana? Nanti Kami tunggu Bu ya. disampaikan, Pak. Ya, kami tunggu Bu agar supaya mungkin anak didik kita nanti mudah untuk berurusan kelanjutannya seperti itu Bu. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu yang perlu disampaikan. Baik, jika memang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi penyampaian materi dan tanya jawab telah kita laksanakan dengan baik. Kita telah mendapatkan materi yang luar biasa tentang penerbitan dokumen administrasi kependudukan. Akhirnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta, adik-adik peserta, dan seluruh audien yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Perkenalkan saya menutup jumpa kita pada hari ini dengan pantun yang bertemakan burung. Burung irian, burung cendrawasih, burung irian, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih, cukup sekian dan sampai jumpa. Burung pipit di tengah sawah, bualakum masih mentah jangan disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hubi Amri SH MSI yang telah memandu kegiatan kita pada sesi pemaparan materi dan juga diskusi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak narasumber yang sudah memberikan materi kepada kita semua. Serta terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami akhiri acara ini, terlebih dahulu kita akan memasuki sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur video. Sudah siap Bapak Ibu? Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi foto bersama. Selanjutnya saya informasikan kepada Bapak Ibu, untuk link e-sertifikat akan kami share di grup WhatsApp pada saat Bapak Ibu melaksanakan pendaftaran. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian dari kami. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini, mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penuturan kata-kata. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam literasi. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.